Pernah nggak sih kamu lagi buru-buru buka website, misalnya lagi war tiket konser idola, atau lagi mau submit lamaran kerja di menit-menit terakhir, tiba-tiba layarnya cuma putih bersih. Kemudian, muncul tulisan Error 500, atau cuma muter-muter tanpa kejelasan. Momen krusial kayak gini pasti bikin emosi. Bawaannya pengen langsung salahin provider internet. Kamu pikir sinyal HP kamu yang lemot, tapi tahu nggak, masalahnya hampir pasti bukan di kuota kamu, melainkan ada kendala teknis besar di server website tersebut. Website down itu ibarat sebuah toko, pintunya mendadak macet total pas ada ribuan calon pembeli yang mau masuk barengan. Ada banyak alasan teknis di balik layar, yang seringkali nggak disadari oleh pengguna awam. Penyebab paling klasik yang bikin server pingsan adalah lonjakan pengunjung. Istilah kerennya, traffic spike yang mendadak. Server itu pada dasarnya adalah sebuah komputer. Dia punya batas kapasitas memori dan juga prosesor. Kalau tiba-tiba ada ribuan orang mengakses alamat website yang sama, di detik yang sama, sumber daya server kayak CPU dan RAM bakal langsung mentok 100%. Belum lagi kalau kapasitas bandwidth-nya tipis. Aliran data yang keluar masuk bakal antre panjang banget, mirip kayak macetnya jalan raya pas mudik lebaran. Akhirnya, karena nggak kuat lagi menahan beban kerja yang meledak, server bakal mengalami crash, atau sistemnya otomatis memutus koneksi agar mesinnya nggak rusak. Tapi anehnya, ada situasi yang berbeda. Sebuah website lagi sepi pengunjung, tapi tetap kerasa lemot, bahkan sampai tumbang. Nah, kalau ini terjadi, masalah utamanya biasanya ada di database. Tepatnya, masalah indexing. Bayangin kamu punya buku kamus setebal 1000 halaman, tapi nggak ada daftar isi atau urutan abjadnya. Pas kamu mau cari satu kata, kamu terpaksa harus membaca satu persatu, dari halaman pertama sampai ketemu. Capek kan? Itulah yang terjadi kalau database website nggak diindeks dengan benar oleh developernya. Begitu data penggunanya makin banyak, server harus kerja rodi melakukan full table scan. Dia nyari data kamu untuk setiap klik yang kamu lakukan. Antrean proses jadi menumpuk, dan akhirnya server memilih untuk timeout karena kelamaan mikir. Selain masalah database, kualitas codingan dari aplikasi itu sendiri sering jadi biang kerok. Ada dosa besar yang sering dilakukan developer, yaitu masalah N+1 query. Ini adalah kondisi di mana aplikasi melakukan ribuan request berulang-ulang ke database secara terpisah. Padahal, data itu harusnya bisa ditarik sekaligus, dalam satu baris kode yang efisien. Ditambah lagi, kalau ada masalah memory leak. Ini kondisi di mana aplikasi terus-menerus memakan RAM server untuk memproses data, tapi lupa buat ngebersihinnya lagi pas udah selesai. Lama-kelamaan, RAM server bakal habis total. Sistem operasi server bakal mati mendadak karena kehabisan ruang memori. Codingan yang nggak dioptimasi dengan baik ini bikin konsumsi resource server jadi luar biasa boros. Server terpaksa memproses hal-hal yang nggak penting. Seringkali, sistem malah menarik seluruh data berukuran gigabyte dari server. Padahal, yang dibutuhin di layar kamu cuma satu kolom nama doang. Ibaratnya, kamu mengendarai mobil yang mesinnya sudah keberatan beban bawaan sejak awal. Begitu dikasih tanjakan sedikit saja, atau dalam kasus ini dikasih sedikit pengunjung tambahan, mesinnya langsung mogok di tempat karena overload. Kalau sudah tumbang begitu, pertanyaannya, seberapa lama website bakal down? Jawabannya, tergantung seberapa cepat tim IT di belakangnya bisa melacak sumber masalah. Bisa cuma hitungan menit kalau masalahnya sepele dan hanya perlu restart layanan. Tapi, bisa memakan waktu berjam-jam kalau ternyata ada kerusakan komponen fisik pada server. Atau, terjadi kerusakan data akibat beban kerja yang terlalu ekstrim. Dampak dari kejadian ini jelas gak main-main. Selain kerugian materi yang gak sedikit, reputasi website tersebut juga langsung anjlok. Pengguna bakal malas untuk balik lagi ke website yang sering pingsan. Kesimpulannya, menjaga website agar tetap hidup dan stabil itu butuh perjuangan berat. Mulai dari urusan optimasi kode yang efisien, manajemen memori yang ketat, sampai urusan indexing database yang rapi. Jadi, kalau nanti kamu nemu website yang lagi down pas mau kamu pakai, coba tarik napas dulu, karena tim IT di baliknya pasti lagi keringet dingin di depan laptop buat benerin sistem yang berantakan. Nah, kalau kamu sendiri, lebih sering kesal nemu website down pas lagi apa? Pas war tiket atau pas lagi mau lamar kerja? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya.